Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Al-Ustadz Ahmad Zuhri selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsirul Mufassirun, dan juga yang terhormat kepada kawan-kawan sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mengupas tuntas tentang metode tafsir ijmali, yang mana ini merupakan suatu amanah daripada Al-Ustadz Ahmad Zuhri. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Di ilmu Al-Quran Tafsir 5 ingin menjelaskan suatu metode tafsir ijmali yang ini merupakan suatu amanah daripada Ustaz Akbar Rosyidi selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsirul Mufassirun. Baiklah, metode ijmali adalah suatu corak penafsiran yang hanya dia menguraikan segala makna-makna umum yang dikandung oleh ayat-ayat yang ditafsirkan. Namun penafsir dapat menjelaskan makna-makna dan membingkai dari suasana Qur'ani. Mufassir tidak perlu menyinggung tentang asbabun nuzulnya, dan mufassir juga tidak perlu menyinggung munasabah atau hubungan daripada ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Dan juga penafsir tidak perlu menyinggung tentang bahasa atau segi keindahan dalam Al-Quran. Jadi metode tafsir ijmali ini yaitu menafsirkan Al-Quran dengan secara jelas, singkat dan padat, dan yang lebih penting secara global. Karena ijmali di dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesianya global, yaitu universal, yakni yang ia meluas maknanya, akan tetapi dijelaskan dengan penafsiran yang singkat. Metode ijmali ini atau metode tafsir yang global menjelaskan ayat Al-Quran secara ringkas, tapi mencakup dengan bahasa yang mudah dicerna, atau bahasa yang populer, atau bahasa yang sering digunakan oleh pada masyarakat umumnya, atau di dalam perbahasaan Arab yakni uruf, secara kebiasaan. Dan metode tafsir ini banyak juga digunakan oleh ulama-ulama pada masa kini. Namun perlu diketahui bahwasanya metode tafsir ijmali ini merupakan metode tafsir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada masanya, dan juga para sahabat-sahabat lainnya menggunakan tafsir ijmali tersebut. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW menggunakan metode tafsir ijmali ini ketika ada sahabat yang menanyakan tentang ayat Al-Quran yang belum dipahami oleh sahabat, maka Rasulullah SAW menafsirkannya dengan tafsir ijmali. Maka perlu kita ketahui bersama bahwasanya metode tafsir ijmali ini sejarahnya ialah berawal daripada Nabi Muhammad SAW. Ketika setelah mengetahui metode tafsir ijmali, barulah banyak metode-metode yang lainnya yang telah dilahirkan oleh para ulama-ulama sekalian. Dan setelah metode tafsir ijmali, muncul pula lah metode tafsir tahlili. Dan juga ada setelah itu dilahirlah metode tafsir muqarin, dan lahir juga metode tafsir yang lainnya. Jadi metode tafsir ijmali ini kemudian diterapkan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Jalalain. Perlu diketahui bersama, kitab tafsir Al-Jalalain merupakan karangan daripada dua Imam Jalal, yakni Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Maka kemudian diikutilah oleh metode tahlili dengan mengambil bentuk al-ma'sur, tafsir al-ma'sur. Kemudian tafsir ini berkembang dengan tafsir bir-ra'yi. Maka oleh sebab itu banyak
para pelajar-pelajar yang sekarang, para santri-santri sekarang, bahkan para ustadz-ustadz kebanyakan menggunakan tafsir Jalalain, karena tafsir Jalalain ini merupakan suatu tafsir yang sangat mudah dicerna dan sangat mudah untuk dipahami. Seperti di dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat yang kedua, yakni ayat yang pertama, yaitu Alif Lam Mim. Di dalam kitab tafsir Al-Jalalain menafsirkan bahwasanya Alif Lam Mim itu ialah wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui makna daripada kandungan ayat tersebut. Dan juga wal kitabu. Wal kitabu ini suatu yang telah dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah metode tafsir ijmali ini, dia menjelaskannya secara ringkas, padat dan global. Maka oleh sebab itu maka oleh sebab itu tidaklah heran lagi bagi para pelajar ataupun ustaz-ustaz sekalian dengan metode tafsir ijmali ini. Dan metode tafsir ijmali ini banyak dibuat, ataupun ulama-ulama banyak membuat kitab tafsir dengan menggunakan metode tafsir ijmali ini, seperti tafsir Al-Jalalain dan seperti tafsir-tafsir yang lainnya. Dan adapun kelebihan dan kekurangan daripada metode tafsir ijmali ini ialah, yang pertama, kelebihannya praktis dan mudah dipahami. Tafsir yang menggunakan metode ini terasa lebih praktis dan mudah dipahami, tidak berbelit-belit di antara satu ayat dan penafsiran ayat yang lainnya. Dan juga yang kedua, kelebihan daripada metode tafsir ijmali ini ialah bebas daripada penafsiran Israiliyat. Dikarenakan singkatnya penafsiran yang diberikan, maka tafsir ini murni, relatif, dan terbebas dari pemikiran-pemikiran yang lainnya. Dan juga kelebihan daripada metode tafsir ijmali ini ialah yang ketiga, akrab dengan bahasa Al-Quran. Tafsir ijmali ini menggunakan bahasa yang singkat dan padat, sehingga pembaca tidak merasakan bahwa ia telah membaca kitab tersebut. Hal ini disebabkan karena tafsir dengan metode ijmali dan metode global ini menggunakan bahasa yang singkat dan akrab. Selain daripada kelebihan metode tafsir ijmali ini tidaklah terlepas daripada kekurangan. Adapun kekurangan daripada metode tafsir ijmali ini, yang pertama, menjadikan penunjuk Al-Quran bersifat parsial. Al-Quran merupakan satu kesatuan yang utuh, sehingga satu ayat dengan ayat yang lainnya membentuk satu pengertian yang utuh, tidak terpecah-pecah, dan berarti hal-hal yang global, hal-hal yang universal atau samar-samar di dalam satu ayat, maka pada ayat yang lainnya ada penjelasan yang lebih rinci. Dan kekurangan yang kedua daripada metode tafsir ijmali ini ialah tidak ada ruangan untuk mengemukakan analisis yang memadai. Dan di antara kitab-kitab tafsir yang tersebut, media metode ijmali ini, para ulama mengkarang kitab-kitab tafsir dengan metode tafsir ijmali ini, seperti kitab tafsir Jalalain, kitab tafsir Al-Quranul Azim, kitab tafsir Al-Muyassar karangan daripada Syekh Abdul Jalil Ihsan dan lain sebagainya. Jadi adapun kesimpulan daripada metode tafsir ijmali ini ialah, metode tafsir ijmali ini berarti cara sistematis untuk menafsirkan Al-Quran dengan cara singkat dan global. Dan metode ini menjelaskan ayat Al-Quran tersebut tanpa ada kejanggalan di dalamnya. Dan cara daripada metode tafsir ijmali ini, dia menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh para pembacanya.
Dan perlu diketahui bahwasanya metode tafsir ijmali ini adalah metode yang digunakan oleh para sahabat dan terkhusus digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Baiklah, mungkin itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf khususnya kepada Al-Ustadz Ahmad Zuhri. Bila mana ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada kawan-kawan sekalian. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.